Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan presentasi kami mengenai faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya sendiri Mia Agustus sebagai moderator, rekan saya Yuda Mulki dan Amatul Nur. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pertama itu mengenai sebelumnya kita akan membahas latar belakang dari faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan publik ini, di mana implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi membuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, di mana menurut Jaja Saifullah dalam prakatanya pada buku Taschen 2006 bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif politik, bahkan kebijakan publik di dalamnya perumusan implementasi maupun evaluasinya pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya research sesuai dengan visi, harapan dari prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administrasi di mana bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realita. Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhi. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh faktor variabel yang terkandung di dalamnya. Variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan publik akan menjadi penentu suatu kebijakan itu sendiri. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, apa saja faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan poin yang ketiga yaitu tujuan penulisan, di mana adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah politik kebijakan publik. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Amatul Nur. Kepada Amatul Nur, kita persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu konsep dari implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai sebuah tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk implementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, yaitu mulai dari program dan ke proyek langsung kepada kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme dan lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Adapun makna dari implementasi tersebut, menurut Daniel Amartazamian dan Paul Sabatir pada tahun 1979, yaitu sebagaimana dikutip dalam buku Solihun Abdul Wahab tahun 2008 halaman 65 mengatakan bahwa implementasi adalah memahami dan senyatanya menjadi sesuatu yang sudah terprogram dan dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik dari usaha-usaha untuk menadministrasikan maupun menimbulkan akibat pada masyarakat atau sekitarnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu konsep kebijakan publik. Secara etimologis, istilah dari kebijakan publik yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti negara atau kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi politia yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu polisi yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah dari kebijakan dipergunakan untuk menunjukkan
perilaku seorang aktor atau pejabat maupun kegiatan tertentu. Pengertian ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk bicara lebih bersifat ilmiah atau sistematis. Menurut Budi Winarno pada tahun 2008 menyebutkan secara umum istilah kebijakan atau polisi digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya pejabat ataupun kelompok suatu lembaga pemerintahan ataupun aktor dalam suatu bidang tertentu, yang mana pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dalam memadai pembicaraan-pembicaraan yang biasa. Dalam Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan tahun 2003 mengumumkakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencari tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Matul Nur. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuda Mulki. Kepada Yuda Mulki, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya mengenai materi faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan. Variabel yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, mengenai sumber daya yang mendukung suatu kebijakan itu sendiri. Yang keempat, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuat kebijakan. Dan selanjutnya, dilihat dari lingkungan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan menurut Donald Panmeter dan Panhorn 1975, menurutnya ada 6 variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan itu sendiri. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Setiap standar kebijakan, publik harus mempunyai standar atau sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuannya dapat terwujud. Dalam standar sasaran kebijakan yang tidak jelas, bias terjadinya multi-implementasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi kebijakan itu. Yang kedua, sumber daya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material dan sumber daya metode. Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena di samping sebagai subjek implementasi kebijakan, juga termasuk objek kebijakan publik itu sendiri. Yang ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran ataupun yang tujuan dari kebijakan itu sendiri. Yang keempat, mengenai karakteristik, yaitu mengenai masalah untuk melihat tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan atau masalah suatu kebijakan itu sendiri. Yang selanjutnya, teori dari George Edward III. Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dipengaruhi 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan kemudahan, dan struktur birokrasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan harus diinformasikan kepada kelompok atau target yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Yang kedua, sumber daya. Dalam implementasi kebijakan
harus ada sumber daya. Yang ketiga, disposisi dan kemudahan. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik sikap yang dimiliki oleh implementer kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik, dan sifat demokratis itu akan sangat mempengaruhi suatu kebijakan dapat terlaksanakan sesuai dengan target. Yang keempat, mengenai struktur birokrasi. Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatan dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk mewujudkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan organisasi bersifat hierarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal. Ini akan mempengaruhi suatu kebijakan itu dapat terlaksanakan dengan tepat. Selanjutnya, faktor penentu kebijakan menurut Marily Greenlee tahun 1980. Menurut Greenlee, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation. Terima kasih. Materi yang selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Mia Agustin. Terima kasih kepada Yuda Mulki. Selanjutnya materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Di mana menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabitier, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni yang pertama itu karakteristik dari masalah, kedua karakteristik kebijakan, dan yang ketiga itu variabel lingkungan. Di mana karakteristik dari masalah ini sendiri ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Yang kedua itu tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ketiga itu proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Yang keempat itu cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Untuk yang kedua yaitu karakteristik kebijakan, di mana karakteristik kebijakan itu ada kejelasan isi kebijakan, yang artinya semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementer mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Yang karakteristik kebijakan yang kedua yaitu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Yang ketiga itu besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Yang keempat, seberapa besar adanya keterpantauan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Yang kelima, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Yang keenam, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Yang ketujuh, seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Yang ketiga itu variabel lingkungan, di mana dalam variabel lingkungan ini yang pertama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Yang ketiga, sikap kelompok pemilih. Yang keempat, tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementer. Selanjutnya yaitu menurut teori Gauguin tahun 1990, sebagaimana dikutip Tangkilisan 2003, mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan terhadap variabel yang mempengaruhi proses implementasi itu, yang pertama bentuk dan kebijakan, yang kedua kemampuan organisasi, yang ketiga pengaruh lingkungan. Pendapat senada dikemukakan Mustafa Dijaja, di mana dijelaskan bahwa sistem kebijakan adalah tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan, yang mana diakomodasikan kegiatan teknis maupun sosiopolitis, serta saling hubungan atau interaksi antar 4 faktor dinamik yang merupakan unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan.
Masing-masing unsur dari sistem kebijakan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan kebijakan. Yang kedua yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan. Yang ketiga yaitu kebijakan itu sendiri. Keempat, kelompok sasaran kebijakan. Itulah materi-materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Dari penyampaian materi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut yaitu communication, research, disposition, dan burek creative structure. Dijelaskan bahwa keempat variabel yang mempengaruhi implementasi saling berinteraksi satu sama lain. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Di samping itu, terdapat pengaruh tidak langsung di antara variabel tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lain. Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua sumber daya, ketiga disposisi, keempat struktur birokrasi. Itulah penampilan dari kelompok 8. Terlebih dan terkurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.